Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kalian senantiasa diberikan kelancaran. Halo semua teman-teman, perkenalkan nama aku Doni. Jadi pada video yang pertama ini kita akan ngebahas atau kita akan kupas tuntas yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di halayak publik. So ya teman-teman, jadi ini adalah video pertama aku dan channel ini akan kita peruntukkan untuk pengembangan diri kita dan thank you buat teman-teman yang udah klik video ini dan aku mohon untuk kalian nonton sampai habis tanpa terpotong-potong agar tidak jadi salah persepsi ya, karena di video ini cukup banyak mungkin pro dan kontranya di sini dan kita akan coba kupas tuntas dan kita akan coba kuliti sampai dalam. Demonstrasi massal kemarin itu betul-betul viral ya. Semua unsur masyarakat, mulai dari yang bayaran maupun yang gratisan, mereka berkumpul jadi satu untuk mengeluarkan aspirasi kita. Dan thank you buat teman-teman yang udah ikutan demo, respect lah atas apa yang sudah kalian lakukan dan stay safe teman-teman. Anyway, aksi unjuk rasa kemarin tuh lumayan ricu ya, karena aku kira demonstrasi yang terjadi itu cuma di Pati doang, tapi ternyata ya, anggota DPR kita tuh sekarang sedang didemo habis-habisan gitu. Mungkin ya ada hubungannya dengan tunjangan mereka yang dikabarkan naik gila-gilaan teman-teman. Kok bisa nih guys? Apalagi yang paling heboh ya pas aku lihat dari video, dan ini yang jauh lebih viral, jauh lebih bahaya dibandingkan demonstrasi Pati gitu. Kalau di Pati kan orang-orang cuman lempar air mineral, botol minum. Itu justru enak lah, pemulung dapat cuan di sana gitu ya. Ada yang lempar sendal juga, lebih enak lagi. Nah kalau di Jakarta agak bahaya karena mereka sampai bakar-bakar motor, halte dan lain-lain. Dan yang lebih hebohnya lagi, kalau di Pati itu orang-orang demo gara-gara bupatinya di sana asal bacot gitu ya. Nah kalau di Jakarta kabarnya orang demo gara-gara aksi joget-joget pak. Wah, aku kira cuma Inul doang yang bisa menggetarkan Indonesia ini gitu. Ternyata anggota DPR kalau joget bisa bahaya teman-teman, kebakaran di mana-mana. So kalau teman-teman penasaran apa sih hubungannya dan ini mengancam nggak ya nasib IHSG kita, jangan di skip video ini. Let's check this out. So teman-teman, kenapa sih orang demo? Kabarnya sih ya mereka tuh jealous guys. Ini orang-orang ini kenapa nih, masyarakat Indonesia ini kenapa nggak punya rasa legowo gitu? Mereka seperti ada iri hati gitu ya melihat para pejabatnya, anggota DPR kita, by the way perwakilan kita, kok bisa-bisanya meningkatkan penghasilan mereka sendiri. Enak juga nih jadi anggota DPR ya, kalau mau naik gaji tinggal bikin sendiri ya, tinggal tanda tangan sendiri, sah-sahin sendiri, orang dia juga bisa bikin hukum di negara ini gitu kan ya. So teman-teman bisa lihat di layar kaca ini ya, kalau sebenarnya kita harus miris dan kasihan dan iba kepada anggota dewan kita. Gajinya tuh cuma 4,2 juta guys, ini jauh di bawah UMR Jakarta ya. So ketika aku ngeliat ini aku merasa sedih teman-teman, aku nggak selera makan, aku kasihan ngeliat anggota dewan kita. Kenapa ya nasib negara kita ini seperti ini ya? Kok anggota dewan kita yang terhormat ini gajinya di bawah UMR pak? Dan gitu aku tahu anggota DPR kita terima banyak tunjangan. Nah di sini teman-teman bisa lihat ternyata tunjangannya banyak banget pak. Istri terima tunjangan 420.000, tunjangan anak 160.000, uang sidang 2 juta rupiah per sidang, tunjangan jabatan 9,7 juta, tunjangan beras 30.000. Ini kayaknya gara-gara si Amran, harga beras naik terus dapat tunjangan beras. Terus tunjangan PPH pasal 21 2,6 juta. Enak banget, nggak bayar pajak nih anggota DPR, dibayarin lagi sama negara. Wah, tapi kalau dilihat-lihat sih masih sedikit sih ya di sini ya teman-teman. Sebenarnya nggak ada masalah lah kalau di sini. Sampai kemudian aku lihat tunjangan lain-lain, tunjangan kehormatan. Oh makanya anggota dewan dibilang anggota dewan terhormat karena mereka punya tunjangan kehormatan 5.580.000, tunjangan komunikasi 15.554.000. Oh ya tunggu dulu, 15 juta buat uang telepon doang? Aku nggak tahu dia telepon ke luar negeri kali. Jangan-jangan konstituensinya ada di Kazakhstan guys, jadi dia harus komunikasi sama rakyat-rakyat Kazakhstan. Tentu saja biaya sambungan jarak jauh langsungnya lebih mahal ya. Aku rasa nih 150 juta pak, bukan 15 juta pak, ini kurang nih pak. Tambah lagi pak, tunjangan peningkatan fungsi 3.350.000. Aku nggak tahu nih fungsi apa yang ditingkatkan. Aku kira cuma listrik PLN yang bisa ditingkatkan, tapi ternyata fungsi anggota DPR juga bisa ditingkatkan, mungkin pakai dongkrak nih ya. Bantuan listrik dan telepon, loh tadi kan ada kan, sekarang ada lagi bantuan listrik dan telepon.
7,7 juta. Wah, ini yang enak PLN nih, Pak. Enak banget PLN. Dapat klien tetap, dapat klien pasti gitu ya. Anggota DPR ini. Tapi kok ya PLN kita masih sering rugi, guys. Padahal kan PLN kita nggak ada kompetitor. Tapi kenapa bisa merugi dan banyak utangnya? Ah, sudahlah, mari kita lanjut. Kemudian di sini ada anggota asisten ya, 2.250.000. Ini apa maksudnya ini? Jangan-jangan juru tulis atau tukang angkat tas atau sekretaris tapi kok gajinya di bawah UMR. Ini betul-betul cilaka ini, guys. Ini pelecehan ini. Kok bisa-bisa aja asisten anggota mereka tuh 2.250.000. Ini kayak pembantu rumah tangga ini. Di bawah UMR gitu. Tapi yang terakhir itu adalah tunjangan rumah. Ternyata anggota DPR kita kesulitan perumahan, guys. Mereka ternyata 11-12 sama fakir miskin dan anak terlantar yang wajib dipelihara oleh negara, oleh pemerintah. Jadi kalau ada yang tinggal-tinggal di bawah jembatan kan kasihan ya, harus dipelihara lah sama negara. Nah, anggota DPR ternyata wajib juga dipelihara karena mereka perlu rumah. Selama ini mereka tinggal di kolom jembatan, teman-teman. Aku makin sedih, makin kasihan. So ketika mereka kemudian dapat total penghasilan 104 juta rupiah, ya di situ jujur aja nih mungkin ada yang kontra ya. Aku agak beda sama orang kebanyakan kan, kalau orang pada demo kan karena jealous ya, karena mungkin iri ya. Kalau aku rasa sih ya normal-normal aja, Pak. 104 juta karena kan mereka anggota dewan yang terhormat dan melakukan kegiatannya itu banyak gitu ya. Ada meeting partai, meeting konstituen, meeting ani-ani, maksudnya meeting lain-lain gitu. Jadi duit 100 juta tuh ya nggak cukup lah, teman-teman. Ini pelecehan ini. Aku sih nggak setuju ya 104 juta. Kenapa aku bilang ini pelecehan? Teman-teman tahu nggak? Negara Malaysia, tetangga kita, berapa penghasilan anggota dewan di sana? Anggota parlemen di Malaysia, anggota parlemen di Malaysia ya. Itu per orangnya terima gaji 16.000 ringgit, Pak. Atau setara dengan 61 jutaan. Itu masih gaji pokok. Nah, mereka juga dapat tunjangan kayak anggota dewan yang terhormat Republik Indonesia gitu ya. Per sidang mereka dapat 400 ringgit atau sekitar dengan 1,6 juta per hari. Nah, ini sama seperti di Indonesia, terima tunjangan setiap sidang mereka dapat duit gitu. Nah, kalau di Indonesia mereka dapat 2 juta rupiah per sidang gitu. Kalau di Malaysia mereka dapat 400 ringgit. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sedih banget sebenarnya jadi anggota parlemen di Malaysia. Cuma dapat 1,5 juta per sidang. Iya, aku aja males ngapain sidang kalau cuma dapat 1,5. Mending kan pindah ke Indonesia. Dapatnya 2 juta per sidang. Karena ini negara kaya raya, pejabatnya ya, rakyatnya miskin. Terus mereka juga dapat tunjangan baju pakaian resmi sebesar 1.000 ringgit Malaysia alias sekitar 3,8 juta. Di Malaysia ternyata dikasih baju ya, mereka nggak sanggup ya. Kalau di Indonesia nggak sanggup beli rumah, kalau di Malaysia nggak sanggup beli baju gitu. Sehingga negara beliin baju buat anggota DPR di sana, dikasih budget 3,8 juta rupiah alias sekitar 1.000 ringgit setiap 3 tahun sekali. Itu perlu digarisbawahin. So kalau kita totalin berapa sih penghasilan anggota Malaysia ya diringgitkan gitu ya. Jadi kalau mereka terima gaji 16.000 atau sekitar 61 juta per bulan, dan kita asumsikan lah mereka nih kerajinan lah, kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ngantor terus. Sampai ada Sabtu mereka ngantor. Anggap saja orang Malaysia ini rajin semua gitu ya. Mereka berarti dapat 1,54 juta dikali 6. So mereka berarti dapat ekstra duit sekitar 9 sampai 10 jutaan per minggunya. So artinya anggota parlemen di Malaysia dalam satu bulan mereka dapat 25.700 ringgit alias sekitar 99 jutaan. Aku buletin lah jadi 100 jutaan karena aku baik. So dari sini teman-teman bisa lihat bahwa Indonesia ini sangat amat kaya raya. Karena apa? Pemerintahan Malaysia ya, anggota dewannya gitu ya, gajinya cuma 100 juta rupiah, guys. Tapi pemerintah Indonesia gajinya itu 104 juta per bulan. Wih, teman-teman harus bangga makanya jadi rakyat Indonesia gitu. Akhirnya ada prestasi loh gitu. Indonesia berhasil mengalahkan anggota DPR Malaysia dalam sektor gaji. Hebat. Tapi tunggu dulu. Kalau orang Malaysia ya menggaji anggota DPR-nya 100 juta rupiah per bulan, rakyatnya sejahtera atau tidak? Ya kita coba hitung dong rata-ratanya ya. Rata-rata rakyat Malaysia per bulan itu terima gaji sekitar 12 juta, teman-teman. 12 juta rupiah per bulan atau sekitar 3.000 ringgit. So teman-teman kalau kita hitung ya di total gaji anggota dewan itu sekitar 100 juta, UMR rakyat Malaysia itu ada di 12 juta. So kalau kita
bagi ya 100 juta dibagi 12 juta, artinya gaji anggota DPR di sana itu sekitar 8 kali lipat lebih banyak daripada rakyat lainnya gitu, rakyat UMR pada umumnya gitu. Tentu perbandingannya dengan itu dong, jangan teman-teman bandingkan dengan profesor S3 yang hobinya nipu orang, jangan. Bandinginnya itu sama gaji rata-rata manusia yang ada di Malaysia gitu, at least UMR standar gitu, di 12 juta. Oh berarti Parlemen Malaysia menikmati kekayaan 8 kali lipat lebih banyak daripada manusia normal pada umumnya yang ada di Malaysia. Ini hal yang normal atau tidak normal? Tunggu dulu teman-teman, kita nggak boleh langsung judging seolah-olah Malaysia itu bodoh gitu. Kita lihat dulu dari segi sektor perkaliannya gitu. Kita harus lihat dari tetangga kita juga, Singapura. Ternyata teman-teman, di Singapura itu mereka dapat penghasilan 182 juta rupiah per bulan. Gila teman-teman, ini gede banget. Ini sesuai dengan visi misi Lee Kuan Yew gitu. Dia nggak mau pejabat-pejabat pemerintah itu gampang disogok. Kalau gajinya kecil 4 juta rupiah ya di bawah UMR kayak anggota DPR di Indonesia, disogok pakai lemper sama nasi bacem aja udah seneng gitu loh. Gaji cuma 4 juta pak, buat bayar MRT aja nggak cukup bro. Terus teman-teman suruh mereka buat undang-undang, suruh mereka adil, suruh mereka on time, profesional. Gimana mau profesional kalau gaji anggota dewan kita cuma 4 juta pak? So ketika kita lihat anggota DPR di Singapura 182 juta, di situ aku mulai merasa makin sedih guys, makin gak selera makan aku udah 14 hari. Anggota DPR kita tersiksa banget. Aku jujur nggak mau lah jadi anggota DPR, mending jadi yang udah aja gitu, kayak pengusaha-pengusaha yang udah sukses. Ngapain lagi jadi anggota DPR? Tapi tunggu dulu guys, kita coba lihat perbandingan Singapura ya. Tapi kan biaya hidup di Singapura juga tinggi gitu ya. Salah satu kota termahal di dunia yaitu Singapura dan New York. Berapa sih sebetulnya penghasilan rata-rata UMR yang ada di Singapura sehingga anggota DPR-nya digaji sebesar ini gitu? Realistis atau enggak sebenarnya? Ternyata teman-teman, data menunjukkan kalau gaji rata-rata manusia di Singapura itu ada di harga 65 juta per bulan. So kalau teman-teman bagi penghasilan mereka 182 juta dibagi oleh 65 juta UMR adalah 2,8 kali lipat. Artinya ya teman-teman, kalau dibilang Singapura nggak fair, Singapura surang, Singapura bayar terlalu mahal, ternyata tidak. Karena ternyata gaji anggota DPR mereka itu 182 juta per bulan. Itu cuman 3 kali lipat manusia normal yang ada di Singapura gitu. Yang pada umumnya UMR di Singapura mereka dapat 60 jutaan per bulan. Artinya teman-teman, lebih mahal Malaysia. Karena Malaysia sampai 8 kali lipat pak, Singapura nggak sampai 3 kali lipat. Ini artinya tidak terlalu jauh kejomplangan ya antara manusia rakyat biasa yang ada di Singapura dengan para pejabat di negara tersebut gitu loh. Berbeda halnya dengan Malaysia, bisa-bisanya rakyat mereka tuh gaji cuma 12 juta per bulan, pejabatnya menikmati 20 ribu ringgit lebih setiap bulannya. Tega mereka tuh, sadis banget pak, parah banget ini. Dan aku respect sama Singapura, dan yang lebih aku respect lagi pada Singapura, mereka tuh gak dapet insentif pajak, jadi mereka tuh tetap bayar sendiri. By the way ya, kalau Malaysia sesadis itu ya, mereka menggaji anggota dewan mereka, parlemen mereka 8 kali lipat lebih banyak dibandingkan rakyat pada umumnya. Teman-teman penasaran nggak? Kalau di Indonesia itu berapa kali lipat sih? Dan di negara kaya raya Indonesia yang hobinya adalah korupsi, korupsi dan korupsi, kalau bisa korupsi bahkan dikasih remisi supaya semua orang bercita-cita menjadi seorang koruptor, bahwa itu adalah tujuan hidup atau cita-cita anak bangsa kita yang menjadi koruptor, karena itu jalan pintas untuk menjadi kaya selain. Nah, di Indonesia lo penasaran gak sih kalau Malaysia itu 8 kali lipat dari UMR bulanan. Singapura pejabatnya 3 kali lipat UMR bulanannya. Di Indonesia teman-teman ingat ya, bahwa pulang anggota DPR itu bawa pulang 104 juta. Nah di Indonesia berdasarkan data ya, ini bukan kata aku ya, ini berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang wakilnya kemarin habis dikarungin ya sama KPK itu. Ternyata Indonesia sukses membuat rata-rata UMR di Republik Indonesia, ini garis lurus ya teman-teman, di tahun 2024 3,1 juta rupiah. So kalau teman-teman bagi 104 juta rupiah penghasilan anggota DPR dengan 3,1 juta rupiah penghasilan rakyat pada umumnya di Indonesia, artinya teman-teman, anggota DPR ini yang ada di Indonesia 33 kali lipat lebih besar dibandingkan rakyat normal yang ada di Indonesia. Luar biasa pak,
Jadi kalau teman-teman nyinyir si Malaysia ini bayar 8 kali lipat kebanyakan, wah, makanya lu jangan heran kalau kebanyakan orang ngelihat kok anggota DPR ini kalau bikin kebijakan tidak membumi gitu ya. Kok anggota DPR ini kalau ngomong asal bacot, asal jeplak, seolah-olah mereka nggak pernah ngelihat kehidupan rakyat di Indonesia itu seperti apa gitu. Ternyata ya realitanya memang mereka tuh seperti dewa, teman-teman. Karena manusia di sini itu 3 jutaan sebulan, sementara mereka 104 jutaan sebulan. Tapi kan kita harus ngelihat dari sudut pandang rakyat jelata, teman-teman. Seperti kita ini, bahwa Indonesia ini 104 juta rupiah ini, rata-rata UMR rakyatnya cuma 3 juta rupiah per bulan. Rasio 33 kali lipat, itu sangat-sangat ekstrim. Ini luar biasa, Pak. Culak saya tuh bener-bener jauh, sadis. So kalau begitu, itu sedih banget Indonesia. Kenapa gaji anggota parlemennya itu cuma 33 kali lipat dari UMR manusia kebanyakan. Sebenarnya ideal rasionya itu seperti apa? Kita udah riset, ada beberapa ratusan negara yang ada di dunia ini. Kalau menurut aku sistem yang paling ideal adalah sistem yang dipakai oleh Swiss. Teman-teman mau tahu gak? Kalau di Swiss itu anggota DPR itu mereka bukan bekerja sebagai anggota DPR, tetapi sebuah tugas negara gitu. So mereka tuh nggak berharap dapat gaji dari sana gitu, dapat cuan jadi anggota dewan. Nah di Swiss konsep anggota dewan ya, seorang anggota dewan, mereka itu milisi parlementer, artinya parlemen milisi. Nah kita tahu lah ya, ada militer di negara-negara yang memang profesional, tapi ada juga yang milisi, itu rakyat yang dipersenjatai. Nah milisi parlementer itu seperti yang dipakai oleh Swiss gitu, bahwa politisi yang ada di Swiss tidak bekerja full time sebagai politisi. Mereka ada pekerjaan lain, mungkin jadi dokter, jadi petani, jadi tukang ojek, mungkin jadi guru, jadi suster dan lain-lain. Kenapa mereka seperti itu guys? Supaya mereka tuh lebih membumi gitu loh. Nah jadi di Swiss itu mereka tuh kalau misalkan mau mengabdi ya, mereka silakan menjadi anggota dewan. Makanya nggak ngetren di sana jadi anggota dewan. Nah, gaji anggota dewan di Swiss ya, ternyata anggota dewan di Swiss itu gajinya cuma 468 juta rupiah per tahun. Alias sebulannya itu cuma 39 jutaan. Nggak menarik, sama sekali nggak menarik, teman-teman. Nah, kalau kalian mau tahu gaji UMR di Swiss itu sekitar 6.500 Swiss franc, alias setara 115 juta per bulan. Tadi kita lihat ya, anggota DPR itu gajinya cuma 39 juta per bulan. Tapi gaji UMR-nya ternyata lebih dari 100 juta per bulan. Maka di sana tuh nggak ada orang-orang yang FOMO pengen jadi politisi, cari keuntungan. Bahkan saking nggak maunya mereka jadi politisi di sana, mereka tuh harus dibujuk. Ayolah lu nyalon lah, ayolah join partai lah. Tapi mereka buang-buang waktu, mereka nggak mau buat apa gitu. Nah kalau di Indonesia, orang jadi ketua RT aja rebutan, Pak. Di sana mereka mau jadi anggota dewan ya, menjadi anggota DPR mereka nggak mau karena nggak cuan, karena memang pendekatan mereka juga beda, pelayanan masyarakatnya juga beda ya. Lu kalau misalkan mau jadi anggota dewan di sana ya siap digaji kecil, bahkan di bawah UMR. Tapi satu yang menarik, kalau gajinya kecil ya di Swiss cuman sekitar 30 jutaan per bulan, mereka juga dapat tunjangan sidang. Jadi tunjangan sidang mereka itu juga dapat 440 Swiss franc per hari per sidang gitu. Jadi kalau makin sering mereka ngadain sidang bisa dapat lebih besar penghasilannya gitu loh. Meskipun ya mereka juga jarang pakai metodologi ini gitu loh. Anyway, berapa sih yang diterima oleh Swiss? Jadi anggota DPR di Swiss itu mereka cuma dapat 130.000 Swiss franc atau setara 2,3 miliar per tahunnya. Nah, kalau kita bagi 12, artinya mereka itu cuma dapat, itu udah sama tunjangan, udah all ya, sama gaji mereka juga. Anggota parlemen di Swiss itu cuma dapat 222 juta rupiah setiap bulannya. So kalau lu lihat ya, rasio penghasilan anggota DPR di Swiss yang 222 jutaan per bulan, teman-teman bagi dengan 115 juta per bulan, maka keluar angkanya itu cuma 2 kali lipat dari UMR yang ada di sana gitu loh. Dari gaji rata-rata orang setiap bulan yang ada di Swiss. Ya menurut aku ini masih manusiawi lah, masih oke banget gitu loh, bahwa seorang pejabat itu perbedaan gajinya tuh jangan terlalu jauh lah, jangan terlalu jauh dengan rakyatnya gitu, jangan terlalu jomplang-jomplang banget kayak raja sama budak gitu. Kalau di Swiss itu masih masuk akal lah. Oke, pekerjaannya mungkin resikonya tinggi, mungkin menyita waktu, tenaga, pikiran, pengorbanan, pengabdian. Cuman ya nggak gitu-gitu kali lah, sampai 33 kali lipat, Pak. Wah,
Itu jauh sih, luar biasa. Ternyata di Swiss cuma 2 kali lipat dari UMR-nya gitu. UMR mereka di sana tuh 100 juta, pejabatnya cuma terima 200 juta. Simple dan fair menurut aku. Maka aku gak heran ketika aku ngeliat video ini gitu loh. Teman-teman bisa lihat di sini. Anggota parlemen di Jerman yang 10.000 euro per bulannya. Kelihatan banyak, tapi gaji ini belum dipotong pajak yang gedong banget. Dan gaji ini masih setara dengan eksekutif atau profesional di Jerman. Norwegia termasuk negara maju, stabil dan sangat makmur. Gaji anggota dewan per bulannya sekitar 92.000 NOK alias 145 jutaan. Gaji rata-rata rakyatnya mencapai 60.000 NOK per bulan. Atau kalau dirupiahin mencapai 95 juta. Catat lagi, ini negara yang sangat maju dan sangat amat makmur. Tahu dong kalau di Swiss penuh dengan hawa-hawa kemewahan. Yang tinggal juga orang-orang keyong reyong. Jadi anggota parlemen di sini cuma kerja sampingan. Bukan dibayar per bulan, tapi per sidang, yakni 440 Swiss franc atau sekitar 8,9 juta. Kaya raya. Jadi kesimpulannya biar negara yang maju berarti. So dari video itu kita bisa lihat guys, bahwa ternyata ya di negara-negara barat itu, di negara-negara maju itu, mereka itu menggaji diri mereka itu masuk akal gitu loh. Bukan artinya mereka bisa bikin peraturan sendiri terus mereka semena-mena gitu ya. Ada yang gaji dia asal-asal, terserah dia, mau-maunya dia, yang nggak ikut rasio. Ada bahkan yang ikutin di sini rasionya tuh 1,5%, di bawah 2 kali lipat. Tapi kenapa di Indonesia bisa mahal banget gitu? Penghasilan anggota dewan kita itu bisa 33 kali lipat dibandingkan rakyat pada umumnya ya, rakyat UMR. Jangan-jangan memang karena biaya untuk menjadi anggota DPR di Indonesia tuh sangat-sangat mahal. Karena berdasarkan artikel dari CNBC di tahun 2023, di sini kalian bisa lihat bahwa jadi anggota DPR itu modalnya bisa 15 miliar. Nah, sekarang kalau kita hitung gitu ya, 15 miliar dibagi 104 juta rupiah setiap bulannya, dalam 1 tahun itu cuma dapat 1,2 M loh. Artinya 15 miliar dibagi 1,2 miliar itu butuh waktu 12 tahun untuk balik modal. So aku ulangin di sini. Artinya kalau lu mau balik modal ya untuk jadi anggota dewan 15 M, teman-teman butuh 15 tahun untuk balik modal. Lah kan kau cuman berkuasa sampai 5 tahun. Lebihnya mana, nombok dong. Dan fakta lapangannya ini hitungannya tuh nggak masuk akal teman-teman, karena aku ada beberapa teman yang ikutan tim ses dari beberapa partai dan aku coba cari tahu dan aku coba kulik, ternyata mereka tuh udah habis lebih dari 15 miliar dan itu tidak juga jadi. Sebetulnya berapa sih modal jadi anggota DPR? Event CNBC itu salah ya guys risetnya. Kalau teman-teman mau jadi anggota DPR di Indonesia itu paling sedikit modal yang harus teman-teman keluarkan adalah sekitar 40 miliar. Karena Caimin sudah bilang ini berulang kali di koran-koran Kompas. Teman-teman bisa lihat di sini 40 miliar. Kalau 40 miliar dibagi 104 juta rupiah per bulan, kalau kita kali 12 itu cuma 1,2 M. So 40 miliar berarti kalau dibagi 1,2 miliar itu hasilnya adalah 32 tahun. Ini sama seperti masa jabatan Soeharto. 32 tahun presidennya gak ganti-ganti. Baru balik modal guys. Sedih banget. Gak ada jaminannya lu tuh masih hidup di 32 tahun lagi. Bisa jadi udah mati gara-gara global warming atau es di kutub utara mencair gitu. Gimana caranya biar mereka bisa balik modal lebih cepat? Ya harus dinaikin lagi dong gaji mereka. Karena kalau enggak, aku ya sedih teman-teman. Bisnis apa yang balik modalnya dalam waktu 32 tahun gitu. Semua orang juga pasti gak mau invest gitu. Analoginya gini teman-teman, misalkan aku mau jadi anggota dewan, kemudian aku minta untuk teman-teman invest di aku gitu. Ya ngapain gitu loh. Balik modalnya juga masih lama, masih jauh gitu loh. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa biaya politik di Indonesia itu sangat-sangat tinggi. Dan mungkin ya memang belum cocok, sehingga yang terjadi kemudian apa? Mereka akan cari jalan cepat, jalan pintas untuk balik modal lebih cepat dengan menjual jabatannya, dengan menjual kekuasaannya. Kan kita gak mau seperti itu. So ya, ketika teman-teman tanya aku setuju atau enggak dengan adanya gaji DPR dinaikkan, ya aku jawab setuju teman-teman. Karena apa? Karena kalau gajinya terlalu murah, mereka bisa gampang disogok, makan suap, cari bisnis sampingan. Faktanya seperti itu yang sudah terjadi di lapangan. Soalnya biayanya walaupun udah naik jadi 100 juta ya, enggak masuk di akal guys. Nah coba bayangin ya, kalau mau menang di Indonesia kan harus sogok. Ada namanya serangan fajar atau amplop 500 ribu. Kali 1000 amplop aja udah 500 juta. Gak ada orang yang menang dari 1000 amplop gitu kan.
Nggak ada orang yang menang dari 1.000 amplop. Itu minimal habis dari 20.000 amplop. Dikali 500.000 aja udah 10 M, Pak. Ini belum biaya lain-lain, bikin dangdutan, kasih sembako, gula, garam, beras. Mendadak mereka lebih keren daripada Bulog nih anggota DPR ketika mereka lagi nyalek gitu kan. Tapi itu realitanya, mahal sekali untuk biaya kampanye politik di Indonesia. Akibatnya apa? Rakyat memang disogok di awal, tapi setelah 5 tahun teman-teman harus siap untuk dikuras. Ngeri gak sih? Ini ngeri, Pak, kalau kita terus-terusan punya mindset seperti ini gitu. Kan gak mau ya kita kalau kedepannya terus-terusan seperti ini. Makanya aku setuju memang anggota DPR kita gajinya tuh harus ditingkatin gitu, tapi ya tetap menggunakan batas logikanya gitu. Logikanya seperti apa? Aku sih ya nggak apa-apa kalau anggota DPR naik jadi 1 miliar per bulannya. Catat aku rela teman-teman. Dengan catatan rasionya itu 10 kali UMR. Artinya UMR naik jadi 100 juta. Fair nggak? Aku yakin teman-teman pasti setuju. Nggak apa-apa gaji DPR 1 miliar, asal itu 10 kali lipat dari UMR rakyatnya. Jadi apa yang dilakukan oleh anggota DPR di Indonesia, mereka harus berpikir keras. Gimana caranya meningkatkan pendapatan penghasilan rakyat. That's it, karena gaji mereka dihitung berdasarkan rasio itu gitu guys. Contoh nih ya guys, kita udah setuju rasio itu 10 kali lipat ya, oke lah. Anggota DPR mempunyai gaji sebesar 100 juta, boleh nggak? Ya boleh. Artinya mereka harus naikin dulu rata-rata rakyat Indonesia harus dapat 10 juta per bulan UMR-nya. Kalau mereka mau naik jadi 300 juta boleh nggak? Boleh. Artinya mereka harus naikin dulu rasio pendapatan di Indonesia tuh rata-rata harus 30 juta per bulan dengan rasio 10 kali lipat itu gitu. Nah, jadi masuk akal sehingga ketika mereka ngelihat anggota DPR di Swiss 200 juta atau anggota DPR di Malaysia tadi ya 100 juta, ya nggak usah jealous. Karena apa? Mereka juga dalam rasio yang wajar gitu. Malaysia juga cuma 8 kali lipat rasio dari UMR-nya. Dari penghasilan rata-rata mereka masih masuk akal. Menurut aku di bawah 10 masih masuk akal. Karena rata-rata negara yang ada di dunia ini ya, yang masuk akal gitu ya, ya rasionya itu ada di bawah 10. Tapi kalau udah lebih dari 10, ini jangan-jangan menuju negara Pyongyang guys. Negara favoritnya Kim Jong Un gitu ya. Kenapa? Karena kayak nggak hidup di tanah gitu, kayak nggak nginjakkan kaki di tanah gitu. Kayak hidup kayak apa ya, penguasa langit dengan budak-budak yang berjalan di atas permukaan bumi gitu. Terlalu jauh gapnya gitu. Aku setuju dan aku berharap gaji anggota DPR kita tuh naik sampai 1 miliar per bulannya ya. Aku setuju. Karena kenapa aku katakan seperti itu? Karena pasti kita nggak mau kalau anggota DPR kita itu gampang disogok gitu. Kita nggak mau anggota DPR kita tuh punya bisnis sampingan. Kita nggak mau anggota DPR kita tuh menjual undang-undang pasal per pasal karena mereka gampang dilobi oleh oligarki. Kita nggak mau dong. So kita harus setuju kalau mereka tuh harus dapat gaji 1 miliar. Kenapa ini jadi masalah juga kalau gaji mereka kekecilan? Artinya ya, kita sengaja merentalkan, memprostitusikan pejabat negara kita supaya mereka gampang dikasih duit sogokan gitu. Ini kejadian banyak di negara-negara Afrika. Kita ambil contoh Afrika lah. Hakim digaji di Afrika itu kecil, polisi digaji di Afrika kecil, jaksa digaji di Afrika itu kecil, tentara digaji kecil di sana. Kenapa? Supaya ya koruptor-koruptor yang ada di Afrika bisa terus berkuasa, oligarki bisa terus berkuasa. Mereka bisa beli hukum dengan mudah, mereka bisa beli hukum dengan murah. Karena apa? Dipaksa miskin aparatur negara yang ada di Afrika, teman-teman. Nah, pastinya kita juga nggak mau kan kalau negara kita tuh berakhir seperti negara itu gitu. Kita maunya itu kita punya pemimpin yang elegan, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang bisa fokus di warganya itu bukan untuk cari proyek gitu loh, tapi membangun bangsa ya. Makanya yang pertama kali dilakukan Lee Kuan Yew ketika dia berkuasa, ketika dia menjabat, dia naikin gaji para pejabat negaranya. Dia nggak mau hakim-hakim mereka tuh gampang disogok. Naik gajinya 200 kali lipat, nggak ada masalah. Karena apa? Rasionya ada ya.
Karena apa? Negaranya bakal lebih berkuasa. Dan kalau itu terjadi di negara kita, ya teman-teman, negara kita akan jadi lebih berkuasa. Dan negara harus berkuasa, lebih berkuasa dibandingkan pengusaha dan konglomerat di negara kita. Harus begitu, kalau enggak gampang disogok gitu loh. Makanya terus terang aku setuju ya, anggota DPR kita gajinya itu tinggi. Setuju aku, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya teman-teman kalau menggunakan rasio yang wajar gitu. Yang wajar menurut aku tuh berapa maksimal? Ya 10 kali lipat dari maksimal penghasilan rata-rata yang ada di Indonesia, UMR yang ada di Indonesia. Menurut teman-teman gimana? Demonstrasi yang menolak gaji anggota DPR itu naik? Atau ya sistem kita yang memang salah gitu, yang memang harus dibenahi gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk pembahasan kita kali ini di video pertama ini. Dan sorry banget kalau misalkan ada kata-kata aku yang kurang pantas dan kurang dimengerti. Sorry banget teman-teman karena ini video pertama aku. Oke, aku mau disclaimer dulu di sini kalau video ini mungkin sedikit banyaknya ada yang pro dan kontra, dan sorry banget sebelumnya kalau misalkan ada menyinggung atau apapun itu. Dalam video ini kita akan sama-sama belajar ya gimana menurut dari sudut pandang teman-teman. Boleh tolong komen di bawah, nanti kita akan coba ngobrol di bawah. Dan kalau misalkan teman-teman ada topik menarik lainnya yang pengen aku bahas, boleh banget untuk komen-komen di bawah. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Dan kedepannya kita bakal banyak banget membahas berita-berita atau cerita-cerita menarik lainnya dalam maupun luar negeri yang bisa kita pelajarin sama-sama guys. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kita yang ini, karena itu adalah bentuk dukungan dan support dari teman-teman atas channel ini. Karena kedepannya kita akan ngebahas berita-berita menarik lainnya, karena aku yakin kalian semua adalah orang-orang yang awesome, special, and amazing. You just have to believe it. And I'll see you guys in the next one. Goodbye.